Terus kemudian dari proses yang dijalani dari awal sampai sekarang itu ada enggak kesan yang paling menarik yang dialami ketika berkontribusi di Atma Nagari ini? Ya, kesan ya sepanjang mengajar, dalam proses belajar mengajar sebetulnya kan kesannya banyak sekali ya. Iya. Jadi sebetulnya kita selain kegiatan proses belajar mengajar atau di dunia akademik ini, kita juga mengajarkan tentang skill gitu. Iya. Kesan yang paling menarik, alhamdulillah kita bisa merangkul orang-orang gila, tanda petik, yang bukan gila, nanti kena somasi jadi ODGJ. Tapi orang-orang yang unik, guru-guru yang unik, pembimbing-pembimbing yang unik, yang mau kontribusi di sekolah. Oke. Ada yang ahli komputer, ada yang dosen, ada yang guru juga kan. Nah, kita libatkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga pengalaman bukan dari melihat kita lagi, tapi ada dari karakter guru-guru yang lain yang bukan hanya mengajarkan akademik, tapi juga mengajarkan cara pandang terhadap kehidupan, masa depan, problem-problem yang mungkin nantinya mereka akan temui di kehidupan setelah mereka lulus di SMP maupun di SMA, seperti itu. Yang satu lagi memang kedekatan di kita, kedekatan antara guru dan murid itu akan lebih dekat kalau kita melihat kondisi rumah mereka, apa yang mereka makan, apakah mereka sekolah itu sudah sarapan atau belum. Nah, mengapa mereka belum mengerjakan sesuatu? Mungkin buku mereka pun tak terbeli gitu. Apalagi sarapan. Ketika datang ke sekolah ya akhirnya seperti kurang darah gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang keunikan adalah ketika kita mengetahui kondisi latar belakang rumah mereka yang mungkin jarang kalau pendidikan formal datang ke rumah siswanya karena keterbatasan. Dan di kampung ini menjadi sebuah kemestian kita harus mengenal keluarga mereka. Apakah ibu mereka masih lengkap? Apakah ayah mereka juga masih lengkap? Ataukah mereka tinggal hanya pada nenek mereka? Entah ibunya kemana, bapaknya kemana. Inilah kondisi yang memang terjadi di lingkungan Desa Babakan ini kan. Apalagi ditunjang bahwa mereka, orang tua mereka tidak bisa menghasilkan uang dengan keseharian. Mungkin uang bisa diperoleh sebulan akan datang atau 2 bulan akan datang dari jualan cupang atau jualan benih lele, bibit lele, menjual bibit lele, yang itu waktunya ya bisa 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ini kondisi juga kan diperparah dengan mereka boro-boro tadi sarapan, jajan aja juga enggak gitu kan, sehingga kepahitan atau kegetiran itu yang menjadi salah satu juga motivasi mereka ketika mereka menemukan sumber kasih sayang, sumber perhatian dari yang ada di guru mereka. Meskipun kadang-kadang kan guru memiliki sumber kasih sayang, energi kasih sayang terbatas, tapi mereka sangat-sangat menemukan hal itu pada guru-guru yang ada di Atma Nagari ini. Nah, teman-teman yang selama ini yang ada di Atma Nagari yang mungkin sudah 5 tahun ya berdiri karena proses di awal. Karena kita dari mulai 2005 sampai 2002 ini mengalami tadi 4 kali proses evaluasi dari Balebat, juga punya masa waktu
Cendekia memiliki masa waktu, Cendekia Desa juga memiliki masa waktu, dan sekarang dengan masa 5 tahun Atmanegari ini masih ada beberapa guru yang nantinya bisa muncul di obrolan ini yang memberikan kisah real mereka, kenapa mereka masih mampu bertahan, ya kan, masih mengajar. Yang terus terang saja mungkin di Atmanegari kita disupport meskipun tidak terlalu banyak, dan kita bisa hidup selama 5 tahun ibarat balita ini, ya kita tidak tahu indikatornya apakah di bawah sehat atau di bawah kekurangan, perlu imunisasi atau perlu suntikan vitamin, ini kita juga. Tapi yang jelas ya, semoga kedepannya lebih baik lagi dengan mulai kita mengadakan kegiatan yang salah satunya yang menarik mungkin ada silat juga kan. Oh, di sini diajarkan silat juga ya? Silat sebagai olah. Terus futsal, meskipun kita terkadang hanya sebulan sekali, karena berhadapan dengan budget, itu pun iuran dari patungan dari uang jajan anak-anak gitu, dan itu pun bukan naik angkot, kadang harus jalan kaki gitu kan. Tapi mereka gembira gitu bisa keluar dari sekolah ke alam bebasnya bermain futsal. Kemudian ada kegiatan Jumat berbakti juga kan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Yang sudah dijalankan adalah berbagi pada orang tua kita, orang tua yang boleh katakan orang tua jumbo, sekedar kita berbagi super mie atau roti atau telur gitu untuk orang tua kita yang ada di Babakan ini. Semoga ada doa yang muncul dari yang terucap oleh beliau tersebut, membuat Atmanegari bisa terus untuk ada dan memberikan manfaat, bisa berjalan dan penuh berkah, dan sekaligus mendidik anak. Ya, sekalipun sifat anak yang masih penuh dinamika di usia remaja ini kan, paling tidak kita menanamkan pola bahwa kita juga harus menghargai orang tua kita gitu. Orang tua dari orang tua kita, sesepuh yang ada di sini, seperti itu. Oke, keren. Banyak yang menarik di Atmanegari ini. Jadi gini. Jadi dalam hal ini Atmanegari itu Atmanegari itu sangat terbuka, welcome terhadap teman-teman semua, siapapun yang ingin berkontribusi di Atmanegari ya berarti ya. Dan itu apapun, yang penting manfaat atau ada kriteria tertentu yang bisa untuk berkontribusi di sini. Ya, Atmanegari ini sebetulnya kan sebuah jenjang pendidikan setingkat SMP. Dengan status kita adalah SMP terbuka dengan sekolah induk SMP Negeri 1 Parung di Tulang Kuning. Di sekolah induk sebetulnya dan pada umumnya SMP terbuka belajarnya hanya 2 kali. Nah, kita memberikan pertimbangan bahwa sekolah yang kita adakan waktunya bukan 2 kali, tetapi 5 kali sebagaimana pendidikan sekolah pada umumnya, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu mungkin ada aktivitas lain kalau kita mengadakan kegiatan yang lainnya. Nah, kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Karena sebetulnya kita bukan hanya sekedar mengadakan kegiatan SMP terbuka, kemudian mereka dapat ijazah, tapi juga memberikan satu, bahwa sisi akademiknya itu akan didapat. Yang kedua, kita mengasah sebetulnya. Kalau dulu kita mencoba mencari intan dalam istilahnya
dalam lumpur. Intan dalam lumpur. Oke. Sebenarnya ngomong lumpurnya agak kagok. Waduh, diganti aja dalam tanah aja, dalam tanah. Terkesan hitam gitu kan. Iya. Kita menemukan intan dalam lumpur. Potensi yang ada sini sebetulnya cukup lumayan besar gitu. Bahwa orang tua tidak sekolah itu menjadi realita, tapi bukan berarti potensi yang diturunkan pada anaknya itu berhenti gitu dengan tidak sekolahnya mereka. Yang terbukti bahwa dengan adanya latar belakang apapun, yang tadi di awal bahwa mereka pun mampu untuk meraih jenjang yang lebih tinggi kan? Sampai menjadi sarjana. Nah, kita mengasah dengan skill mereka, dengan karakter mereka, apa saja seluruhnya. Kita mencoba memfasilitasi sehingga mereka menemukan karakter mereka sendiri. Apa dalam bentuk tulisan, ada dalam bentuk aktivitas kinetik, atau aktivitas spiritual misalnya. Dan spiritual dalam pengertian mungkin dalam kiroahnya ya. Nah, ini yang kita mencoba, dan kita selalu mencoba gitu, karena masing-masing generasi ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, tentunya karena support kita terbatas ya, karena beberapa hal, dan kita mencoba untuk survive. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain siapa saja yang sudah support di kita gitu kan. Dan siapa mereka nanti akan mungkin dibahas dalam obrolan yang lain. Tapi intinya mereka juga terkesan dengan kondisi wilayah Babakan ini kan. Dengan karakternya, dengan anaknya, lihat semangat mereka pun, pentas mereka pun, yang biasanya kita mengundang mereka dalam sebuah pentas seni, pentas teater. Begitu anak-anak itu bisa membuat rencana pentas kreasi dengan mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk seni. Apakah itu seni peran, puisi, teater, dan sebagainya. Dan mereka cenderung seperti itu. Kan ada yang belajar dance juga kayaknya. Nah, salah satunya di sini mereka belajar dance juga. Jadi kalau biasanya kami itu mengatakan bahwa secara umum itu kehidupan manusia dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu satu tentang keberuntungan langit yang dapat dianalisis dari waktu lahirnya, kedua itu keberuntungan bumi terkait dengan energi tempat tinggal, dan yang ketiga itu dari perbuatan atau perilaku manusia itu sendiri. Di sini kami menemukan bahwa sekolah Atmanagari itu sudah menjadi salah satu alat untuk bisa anak-anak didik ini belajar untuk lebih mengenali dirinya dan menjadi dirinya. Jadi kenapa kami kok ingin sekali silaturahmi, kemudian ngobrol, dan ya banyak belajar dari teman-teman di Atmanagari ini, salah satunya hal itu tadi, bahwa kami memiliki gambaran yang dalam hal ini itu selaras, bahwa setiap diri itu mutlak harus mengenali diri, kemudian menjadi dirinya, dan berkontribusi untuk hamemayu hayuning bawono itu sesuai dengan peran dirinya dalam kehidupan.